Halo Semenatin Community TV, gue baru balik dari puncak, gue langsung bikin video ya, karena ntar malam Everton bakal ketemu Manchester United di Piala Kerbau ya. Sebelum itu gue bakal ngomongin sedikit update Liga Inggris minggu 13, yaitu yang pertengahan minggu lalu sama minggu 14 yang baru main kemarin ya. Minggu 13 ada sedikit beberapa hasil yang mengejutkan ya, kayak Wolves menang lawan Chelsea 2-1, Manchester City seri 1-1 lawan West Brom. Arsenal seri lawan Southampton, menurut gue ini hasil yang cukup bagus ya, karena Arsenal lagi bermasalah ya. Dan juga yang pasti Tottenham sama Liverpool ya, Liverpool menggeser Tottenham dari nomor 1 ya, jadi nomor 1 dia setelah mengalahkan Tottenham 2-1. Itu sih wajar ya. Gue gak bakal ngomong banyak soal minggu 13 karena menurut gue udah basi. Nah, kita ngomongin yang minggu 14 ya. Nah, ini yang baru kemarin nih ya. Jelas hasil yang keren adalah MU sama Liverpool ngebantai Crystal Palace 0-7, MU ngebantai Leeds 6-2 ya. Di luar itu gue pengen ngomongin juga nih ya soal Everton, Arsenal kalah lagi ya. Gue udah bilang dari nggak salah dari 4 minggu atau berapa ya, 3-4 minggu yang lalu ya, gue udah bilang Arsenal lagi bermasalah ini, lagi bermasalah. Gue bilang Arteta bisa out ya, Januari ini paling cepat menurut gue dia bisa out ya. Dan gue nggak ngerti sih ya kenapa fans Arsenal ngomong ya mereka permainan ada progres lah, ada apalah ya. Menurut gue sih ya ada perkembangan lah ya. Kalau gue sih ini nggak ada progres sama sekali gitu. Lu udah kalah terus, mending sering terus ya, tapi ini kalah terus gitu, banyak kalahnya. Dan lu tuh udah mau jukun ya, masih mimpi mau masuk top 4. Gue bilang sih enggak ya, enggak banget ya. Lu masuk Europa League aja udah syukur kalau gue bilang sih. Jadi Arsenal sih sangat bermasalah banget. Semoga aja sih ya ya kita lihatlah Arteta bisa bertahan berapa lama ya sebelum sampai dipecat. Oke. Tottenham kalah lagi lawan Leicester kali ini. Gue nonton pertandingan ini, menurut gue sih ini dua-duanya sih mainnya jelek banget ya, nggak bagus ya, ngantukin banget nih game. Cuman Leicester kelihatan lebih bisa ngebangun serangan sedikit lah ya. Jelas mungkin instruksi dari si Mo, Tottenham ya lu bertahan aja, nganting counter attack ya. Ya hasil adalah gue bilang ya itu Leicester sedikit layak lah menang 0-2 ya. Dan ini satu lagi yang menurut gue yang cukup menarik ya, yaitu Chelsea menang 3-0 lawan West Ham ya. Kenapa gue bilang menarik ya? Kalau menurut gue sih dia kalau seandainya menang juga menang tipis lawan West Ham ya. Cuman yang menarik juga adalah Kai Havertz ganti mainin dari awal ya. Kai Havertz ganti mainin dari awal. Nah ini menurut gue apakah Chelsea menang gara-gara itu gitu loh ya kan. Dan penasaran juga nih Chelsea mainnya seperti apa tanpa Kai Havertz dari awal ya. Nah, gue udah bilang tuh dari minggu keempat atau minggu kelima Liga Inggris, gue udah bilang, oh ini kayak Havertz flop. Ya dia nggak mungkin bisa ganti, bisa jadi nomor 10 ya kayak Bruno Fernandes, itu dia nggak mungkin. Kenapa? Karena kreativitasnya nol. Ya, kreativitasnya nol. Gue lihat dia tuh mirip-mirip Van de Beek gitu, lebih cocok sebagai box to box, bukan sebagai penyuplai kreativitas ya, sebagai nomor 10 ya. Jadi itu, kalau gue bilang sih, mungkin kalau gue ada waktu gue mau lihat tuh mainnya gimana Chelsea ya. Oke, kita ngomongin MU lawan Leeds ya. Pertama-tama gue ngomong sorry dulu ya, karena gue gak bakal bikin full video ya tentang pertandingan ini ya, karena konsep dari channel ini adalah untuk setiap pertandingan itu gue pengen kasih instant reaction lah. Jadi setelah pertandingan gue memberikan reaksi gue gitu loh, tentang jalannya pertandingan gimana, apa yang bagus, apa yang jelek, apa yang dikritik, apa yang dipuji gitu kan ya. Jadi itu karena ini udah lewat berapa hari, gue sih menurut gue sih udah basi banget untuk bikin full video ya. Cuman gue bakal tetap ngomongin ya. Yang paling penting adalah McTominay yang harus diomongin nih ya. Kenapa? Karena kalian tahu kan, gue pas ngeliat dari line up nya, wah McTominay Fred nggak banget nih. Tapi kemarin itu kita melihat McTominay yang kita nggak pernah lihat sebelumnya ya. Kenapa dia bisa perform seperti itu kan, mengagetkan kan, bener nggak ya? Kalau gue sih jujur gue seneng gue salah gitu, gue seneng banget gue salah. Karena gimana pun juga yang penting adalah progres Manchester United, bukan siapa yang benar siapa yang salah ya. Karena kalau misalnya dan James pun ya tiba-tiba jadi macamnya Rashford lah atau apa ya, itu gue juga senang gitu kayak begitu kan. Yang penting adalah pemain-pemain kita tambah bagus, pemain kita masih bisa kontribusi lebih gitu kan ya. Pemain-pemain kita bisa on form dan juga membawa Manchester United ke level selanjutnya gitu, dan memenangkan ya trofi, menang itu yang paling penting ya. Jadi kalau gue kritikin sama kritik McTominay tiba-tiba gue salah, gue sih seneng banget ya. Dan semoga banget nih dia bisa konsisten ya. Tapi kita ngomongin dulu ya, kenapa kok McTominay bisa seperti itu mainnya ya, bisa seperti itu kenapa gitu kan, pertanyaannya kan. Dari kemarin kenapa? Kalau gue bilang satu, problem utamanya ada di Ole. Bukan problem juga lah ya, jelas ini salah satunya adalah Ole penyebabnya. Kenapa? Karena pasti itu ada instruksi dari Ole
Dimana dia ngomong, Tomine, ya kan, lu ketimbang main gundu, ya kan, bareng si Fred, bareng si Maguire sama Lindelof di belakang, lu maju deh bantuin Fernandes, ya, bilang Bruno Fernandes, ya. Pasti itu ada instruksi dari Ole, 100%. Kalau nggak dia nggak bakalan maju-maju terus masuk terus ke dalam kotak penalti kayak begitu, nggak bakalan. Ya selama ini dia selalu main gundu di belakang bareng Maguire sama Lindelof. Ya ini menurut gue si Ole gitu, Ole harus bener-bener mulai sekarang deh Ole ya, jangan pernah main dua holding midfield ya, tapi dua-duanya itu CDM. Jangan pernah. Harus ada satu box to box ya. Bruno Fernandes itu perlu di support juga gitu loh. Karena pasti Bruno Fernandes itu jadi inceran lawan kita. Ya kan pasti. Ya dia pengen matiin Bruno Fernandes. Ya seandainya begitu, perlu banget box to box untuk mengalihkan perhatian defender mereka gitu loh, atau midfield mereka. Ya jadi semoga aja oleh mulai ke depannya ya, dari sekarang sampai ke depan tuh jangan mainin 2 CDM lagi ya. Harus satu box to box, satu CDM. Terbukti banget McTominay jadi box to box ternyata keren banget, ya kan? Keren banget. Ya, yang kedua nih jelas gua harus akuin itu performa yang sangat bagus sekali dari McTominay ya. Itu keren lah ya, gol pertama dia. Itu menurut gua sih golnya lebih keren dari gol Pogba sebelumnya. Ya karena dia nembak ya kan, itu kiri itu udah ditutup sama back sama kiper, tapi dia ngambil sisi kanan di mana itu angle-nya sangat sempit ya kan, dan ada pisang dikit ya. Itu keren sekali lah gue bilang golnya ya kan. Gol kedua kalau menurut gue sih ya oke lah ya, finishingnya cukup keren, tapi yang paling keren ada dari gol kedua adalah passingnya Martial, yaitu keren abis ya, udah kayak Bruno aja tuh orang tuh passingnya seperti itu ya. Asisnya McTominay juga keren banget itu ya, keren banget. Dan untungnya Daniel James juga nggak lagi katro ya finishingnya ya, untungnya gitu. Jadi menurut gua sih ya itu performa yang luar biasa banget dari McTominay, dan itu harus gua akuin acung jempol lah ya. Nah, jadi jelas satu instruksi dari Ole ya, itu udah pasti dia suruh McTominay maju support Bruno ya. Dan tapi nih ya, dari terlepas dari performa dia juga yang luar biasa, gue masih rada ragu ya dari passing skillnya McTominay ya. Oke lah dia keren asisnya, tapi selama pertandingan ini gue melihat taktik yang sedikit berubah dari Ole adalah dia jarang banget mainin bola dari belakang di pertandingan ini ya. Jadi biasanya gue lihat dari kiper De Gea misalnya ya, dia pasti oper ke center back kita, kalau nggak Maguire Lindelof, baru lempar ke McTominay atau Fred. Itu jarang banget kemarin gue lihat. Dia selalu long ball, De Gea selalu long ball ke depan ya. Kalau bisa lihat pun gol-golnya Manchester United adalah satu dari penalti, satu dari throw in, satu dari corner kan. Sisanya 3 gol itu dari counter attack. Jadi kagak ada dari open play dari belakang ya, dimana itu biasanya Ole melakukan itu gitu loh. Selalu kalau free kick kalau free kick, goal kick itu dia selalu mainnya dari belakang, oper ke center back dulu, itu nggak dilakuin ya. Jadi masih tanda tanya ya kalau McTominay sama Fred dimainkan, itu bisa nggak gitu ngalirin bola dari defense ke attacker ya, ke midfield, ke Bruno atau ke Rashford segala macam. Itu menurut gue masih tanda tanya, dan pertanyaan itu semoga bisa dijawab selanjutnya ya, karena nextnya itu kita ketemu ketemu Wolverhampton sama Leicester dulu sama Wolverhampton ya. Nah ini tes selanjutnya nih, kalau gue bilang kalau McTominay main sama Fred bagus nggak, itu penting banget ketemu mereka ya. Kenapa? Karena ya dua orang ini bermain beda ya daripada Leeds main sangat terbuka, berani nyerang ya. Leicester sama Wolf ya sedikit parkir bus, mereka lebih ngutamain defense ya, dan kita selalu kewalahan gitu loh, bisa nggak kita gitu loh, bisa nggak McTominay jadi box to box melawan tim yang lebih bertahan ya, itu pertanyaannya ya kan. Bisa nggak McTominay ngalirin bola dari defense ke attacker ya, itu belum gue lihat sama sekali, jujur aja kemarin itu gue nggak lihat ya. Dia menunjukkan kualitas sebagai box to box itu iya, tapi gue nggak melihat dia kalau ketemu lawan yang parkir bus gimana, sama gue nggak lihat kalau kita main main dari belakang gimana gitu loh, dia bisa nggak bantu ngalirin bola ya. Itu dua gue masih belum lihat. Jadi kalau gue convince McTominay lebih bagus daripada Van de Beek di posisi box to box, gue belum tahu. Kalau banding Pogba jelas lah nggak perlu diomongin ya, karena Pogba kalau lagi formnya lagi bagus harusnya lebih bagus dari McTominay ya. Cuman ya gitu ya, jadi gue akuin McTominay keren banget sebagai box to box. Performa kemarin tuh ya hampir world class lah ya, itu one of the best lah kita pernah lihat McTominay main.
Cuman gitu, gue masih ragu dia bisa nggak membantu transisi bola ya, aliran bola dari defense ke attacker. Itu belum terbukti menurut gue, karena kemarin jelas banget taktik Ole berbeda. Dia selalu main long ball dari kiper langsung ke depan ya, jarang banget dia lewat center back kita. Dan juga jelas ya itu Leeds main terlalu terbuka ya, dia main menyerang ya. Jadi dia nggak parkir bus, itu kita perlu cek juga itu ya, McTominay bisa nggak perform sebagai box to box pas melawan tim yang parkir bus ya. Jadi kita bakal lihat nih, dia bakal konsisten nggak seperti itu mainnya sebagai box to box ya. Dan kita harus ngarepin juga Ole mau tetap ngainin dia sebagai box to box ketimbang mainnya sebagai CDM ya, karena jauh lah performanya, jauh banget ya sebagai box to box ya. Oke, jadi itu doang ya gue bakal ngomongin. Gue gak bakal ngomongin lebih banyak lagi, cuman ya McTominay semoga dia konsisten, semoga dia bisa menunjukkan performa yang seperti itu lagi lah ya ke depannya, terutama lawan Leicester sama Wolf ya. Boleh kita lihat lah ya. Oke. Sekarang preview Everton. Entar dulu nih, mana sini, tengah dikit. Oke. Everton lawan Manchester United ya. Nah ini kalau gue bilang sih di Piala Carabao selalu bagi gue itu bukan prioritas utama ya, bukan prioritas utama. Dan ini saatnya merotasi pemain, saatnya memberikan waktu bermain untuk cadangan-cadangan kita ya, mengistirahatkan pemain-pemain nih kita yang ya perlu diistirahatkan ya. Jadi di sini gue bener-bener nggak mau lihat sama sekali si Ole mainin Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Dua orang itu menurut gue jangan dimainin sama sekali ya. Kenapa ya? Menurut gue sih kalau kita nggak lolos sih nggak masalah gitu di sini ya, nggak masalah sama sekali ya. Dan kalau gue yakin juga yang namanya Everton juga nggak bakal turunin full tim, pasti dia bakal nurunin beberapa pemain cadangan gitu, dicampur lah ya. Oke. Jadi dari segi pilihan pemain, gue pilih formasi 4-2-3-1 ya. Dari kiper gue pilih Henderson, back gue pilih Teles, Maguire, Tuan CB sama Fosu Mensah ya. Jadi jelas di sini Shaw gue istirahatin, Teles main, Lindelof gue istirahatin juga karena dia selalu suka ya, masih ada problem punggung ya atau apa ya. Jadi Tuan CB boleh main atau Bailey boleh. Dan AWB menurut gue makin lama makin jelek mainnya ya, terutama dalam defending bola atas ya. Itu makin kelihatan banget nih orang nggak bisa defend bola atas sama sekali ya. Makanya kalau orang bilang AWB cocok nggak jadi center back, ya kagak cocok lah ya. Defend bola atas sama sekali nggak bisa gitu nih orang ya. Jadi gue pengen lihat Fosu Mensah main gitu loh ya, biar dia istirahatin dulu aja atau apalah ya, itu penting. Nah dari holding midfield gue pakai Matic, McTominay ya. Menurut gue ya McTominay kalau emang dia pengen jadi box to box boleh dicoba lagi ya, boleh dicoba lagi sekarang ya sama Matic aja gitu kan ya, benar nggak dia kasih game time juga lah buat Matic ya. Jadi menurut gue ini boleh coba lagi McTominay sebagai box to box. Untuk attacking optionnya apa? Gue pilih James, Van de Beek, Mata sama Martial ya. Sebenarnya kalau kita ngomong Van de Beek dulu ya. Jujur Van de Beek kalau dari nomor 10 sih gue nggak mau banget ngeliat dia jadi nomor 10 ya. Gue lebih pengen dia jadi box to box ya, karena ya selama ini kalau Ole pakai dia sebagai nomor 10 ganti Bruno Fernandes itu menurut gue sih nggak jalan ya. Entah dia nggak biasa dengan pola nyerangnya Manchester United, atau emang nggak bisa gitu jadi nomor 10 kan ya. Jelas kalau segi kreativitas dia kalah sama Bruno Fernandes, dia jauh lah ya, maksudnya beda tipe pemain gitu loh. Tapi ya gitulah, Ole selalu mainin dia sebagai nomor 10 ya. Kita lihat lah kalau emangnya ini boleh dia jadi nomor 10 gitu loh ya. Ataupun ya kalau emang McTominay nggak dimainin ya dia boleh Van de Beek jadi jadi posisi sini gitu ya, sebagai box to box ya. Jadi gue taruh seperti ini dulu ya. Di kanan Mata. Nanti kalau namanya Piala Carabao, kalau gue bilang kalau mau main PLS3 juga boleh gitu kan. Cuman kalau gue lihat ya PLS3 belum ready ya. Oke lah dia udah ngegolin, tapi gol-golnya kalau gue lihat sih biasa-biasa aja di under 23 atau apa ya. Jadi kalau gue bilang sih Mata yang main. Di kiri gue lihat James ya, semoga James balik nih ya, karena dia sempat keren kan di awal musim lalu kan ya. Ya sekitar 5 pertandingan pertama kalau misalkan dia cukup keren ya. Cuman habis itu langsung menurun gitu loh ya. Jadi dia 2 kali main kemarin walaupun sebagai cadangan itu dia ngegolin gitu loh ya, jadi ngegolin. Jadi menurut gue semoga James kepercayaan dirinya balik ya, mentalnya balik. Jadi perlu dimainin lagi, sangat perlu dimainin lagi ya. Karena kalau James bisa jadi bagus, winger yang sangat berkualitas kan
ya itu bagus di kita, bener nggak ya, jangan sampai katro terus ya kan. Nah, dia striker gue pilih Martial ya, kenapa nggak Cavani? Boleh juga Cavani, cuma Cavani kan cedera, suka cedera kan ya. Jadi menurut gue, dan Martial pun lagi mulai on form nih ya, dari 2 pertandingan terakhir udah 1 kali ngegol sama 2 kali assist ya kan. Dan juga penalti kemarin kan yang lawan Leeds itu gara-gara Martial juga kan jatuhin. Jadi kita perlu banget Martial on form ya, karena kita nggak bisa ngandelin Bruno sama Rashford terus-terusan ya. Jadi kalau Martial on form juga minimal kita punya front four ya, itu 3 orang itu lagi on form gitu, itu penting banget ya. Jadi kalau Rashford ditekan, Martial bisa maju gitu kan, benar nggak? Bruno lagi ketekan, benar nggak, di pressing, Martial bisa maju. Jadi penting banget Martial on form ya. Jadi gitu. Tapi gue nggak masalah Cavani dimainin. Sekali lagi di sini kita nggak ngincer menang ya, nggak mengincar harus juara gitu ya, juara Piala Kerbau itu menurut gue nggak penting. Juara Liga menurut lebih penting jauh. Jadi menurut gue sih ini cuma sebagai ajang kasih waktu bermain lah untuk backupnya kita gitu, untuk tim pelapisnya kita ya, itu penting banget ya. Jadi tapi kalau dari segi hasil gimana, gue yakin juga Everton nggak mainin full tim ya, pasti mix juga antara full tim sama cadangan. Tapi gue tetap tetap yakin kita bisa menang ya, dengan pilihan pemain seperti ini. Beberapa ya nggak ada Bruno Fernandes sama nggak ada Rashford, menurut gue sih kita tetap bisa menang ya. Skornya berapa? Feeling gue sih kita bisa menang 2 gol loh, feeling gue kita bisa menang 2 gol. Jadi prediksi gue kita menang 1-3 ya untuk pertandingan Piala Kerbau. Tapi sekali lagi menurut gue kita kalah, kita menang nggak masalah di sini gitu ya. Yang penting karena kita nggak fokus juara di Piala Kerbau ya, tapi ya harusnya kita punya materi pemain ya, walaupun ya cuma pelapis doang, itu harusnya bisa memenangkan pertandingan ini ya. Oke. Ini pertandingan di Mola TV, kalau nggak salah Mola TV ya jam 3 nanti ya, jam 3 pagi ya. Jadi gue sih bakal nonton dan gue bakal kasih instant reaction lagi ya tentang hasil pertandingan gimana. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.